Halo, saya Marcipalo SSI MSI, salah satu dosen tetap di Prodi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Bidang kompetensi saya adalah statistik. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu statistik terapan. Capaian pembelajaran mata kuliah statistik terapan ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan statistik dan statistika serta peranan statistika dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membedakan jenis analisis statistik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan jenis data, populasi, sampel, serta membedakan dan memilih teknik sampling dan metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram atau grafik. Yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan uji-uji statistik deskriptif dan mengolah ataupun menganalisis serta menyajikannya untuk menghasilkan suatu informasi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menggunakan uji-uji statistik inferensial dalam mengolah, menganalisis serta menyajikan dan menyimpulkannya untuk menghasilkan suatu informasi. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak penyuluhan berdasarkan aspek sosial, teknis, dan ekonomi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan statistik sehingga dapat mengolah data secara efektif, dapat membaca data serta informasi dengan benar, dan melakukan perhitungan secara kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip statistik. Di samping itu, dapat menarik kesimpulan secara valid terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Selain hal yang telah disebutkan di atas, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah data melalui program spreadsheet dan pengolah statistik, dalam hal ini SPSS. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama adalah pengantar statistika, kedua data populasi dan sampel, 3 teknik penyajian data, 4 statistika deskriptif yaitu ukuran pemusatan, penempatan, dan penyimpangan, 5 pengujian hipotesis dan validasi serta reliabilitas kuesioner, 6 statistik inferensial parametrik, di dalamnya adalah uji komparasi, uji korelasi, dan uji regresi, dan yang terakhir statistika inferensial non parametrik. Bentuk dan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama ada ceramah, yang kedua ada small group discussion, yang ketiga ada problem based learning, yang keempat ada project based learning, yang kelima ada case method, dan yang keenam ada FGD. Sistem penilaian dan evaluasi dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama ada tugas dengan bobot penilaiannya adalah 5%, yang berikut kuis, bobot penilaiannya juga 5%, adapun UTS 15%, UAS 15%, dan ujian praktek 60%. Penilaian ini berdasarkan penilaian di perguruan tinggi vokasi yang menerapkan praktek 60% serta teori 40%. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan micro teaching untuk pertemuan ke-7 dengan pokok bahasan yaitu validasi dan reliabilitas kuesioner. Ayo kita bersama ke kelas dan belajar bersama. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan melakukan kuliah tentang statistik terapan, khususnya materi pengujian hipotesis dan validasi serta reliabilitas kuesioner. Materi telah saya unggah di e-learning, silakan di-download dan silakan dibaca, dipelajari baik-baik. Hari ini kita akan lanjut dengan validasi dan reliabilitas kuesioner. Mari kita sama-sama lihat data yang telah saya kirim di komputer masing-masing.
Kita lihat sama-sama materinya. Ini materi yang telah saya unggah tentang validasi kuesioner, cara untuk kita uji validasi di SPSS. Saya memakai software SPSS untuk mempermudah kita dalam menghitung atau memvalidasi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Berikut ada contoh, ya, ada contoh kuesioner. Di sini berisi tentang 50 responden yang persepsi terkait dengan kemanfaatan sektor pariwisata terhadap aspek perekonomian. Ya, ini contoh yang lain dari bidang kita, tapi yang saya pakai nanti di praktek sebentar, kita akan pakai 50 responden terkait dengan persepsi petani terhadap teknologi pestisida nabati di Desa Ragnamo, ya. Ini contoh setelah kita masukkan dalam SPSS, ya. Jadi saya punya data ada di Excel, nanti kita masukkan ke SPSS, ya. Cara masukannya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Silakan buka aplikasi SPSS pada komputer masing-masing dan kita akan memasukkan data yang telah tersedia di Excel ke input SPSS. Caranya kita copy saja data dari Excel. Sudah. Sekarang kita akan pindah ke halaman variable view. Ya, di SPSS ada dua halaman. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view, ya. Jadi nanti kita mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan ini di variable view. Kita namakan ini adalah P01, yaitu adalah pertanyaan pertama. Ini adalah P02, pertanyaan kedua, ini adalah P03 dan seterusnya, ya. Di labelnya kita bisa tulis ini adalah pertanyaan pertama, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Nah, untuk memudahkan biasanya saya copy saja, tinggal diganti dengan angkanya. Contoh ini cuma sampai 10. Nanti kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih dari 10, silahkan berlanjut gitu, ya. Jadi pertanyaan berapapun bisa kita buat dalam atau bisa kita hitung, kita validasi di SPSS, ya. Kita berlanjut pada kolom value. Di sini menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan itu, ya. Jadi saya karena kategorinya 3, ya. Tidak setuju, setuju, dan sangat setuju, sehingga variabel untuk masing-masing, ya, masing-masing pertanyaan itu value-nya dibikin 3 juga, ya. 1 mewakili dengan tidak setuju, 2 mewakili setuju, dan 3 mewakili sangat setuju, ya. Ini bisa kita masukkan di dalam kolom value. Caranya bisa diperhatikan di slide. Value-nya 1, labelnya tidak setuju, value-nya 2, ini setuju, value-nya 3, ini sangat setuju. Kalau sudah, ini saya contohnya cuma 3 kategori. Kalau misalkan ada lebih dari 3 kategori, bisa
masukkan value atau nilai sesuai dengan banyaknya jawaban pada kuesioner kalian. Kalau sudah, tinggal diklik OK. Ini tinggal di copy saja karena berhubung pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 itu sama jawabannya, ya. Di copy untuk semua baris. Oke, measure-nya adalah nominal atau ordinal, ya. Jadi karena ini tingkatan, kita pilih yang ordinal, ya. Karena kan tidak setuju, sangat setuju itu adalah tingkatan, ya. Data yang berupa tingkatan. Kita pilih ordinal untuk semuanya. Ordinal untuk ukuran datanya. Oke. Kalau sudah, bisa kelihatan pada data view kalian. Bisa dicek. Ya, ini P01, P02 sampai P10. Ya, bisa dilihat. Ini measure-nya adalah ordinal semua. Ya. Kalau sudah, kita akan masuk dalam step-step memvalidasi pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Ini step-stepnya pada materi. Di sini disarankan untuk menghitung totalnya, ya. Total bisa sekalian di SPSS, bisa juga di Excel, ya. Jadi di Excel tinggal di total seperti biasa, di sum untuk semuanya, ya. Pakai di sini auto sum juga boleh. Diklik. Oh, ini titiknya. Ini karena titik semua jadi. Ya, ini totalnya bisa kita ambil dari sini, dari Excel, atau bisa kita langsung di SPSS. Kalau di SPSS, kita ikuti arahannya, ya. Ini dibuat variabel total, di compute, ya. Compute variabel ini, ditransform, kemudian compute variabel. Transform, compute variabel, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10, ya. Ini target variabelnya itu harusnya yang kita buat dulu, ya, di samping pertanyaan 10 itu adalah total, ya. Total. Ini sama semua, ya. Oke. Jadi jumlahkan, hasilnya itu kelihatan di sini, ya. Di total. Oke. Setelah itu kita akan lakukan validasi, ya. Cara validasinya kita klik analyze, kemudian diklik pada bagian correlate, ya. Ini correlate, kemudian dipilih yang bivariate, masukkan semua pertanyaannya, ya, semua variabelnya, termasuk totalnya juga, ya. Termasuk totalnya dimasukkan ke bagian variabel. Setelah itu korelasi koefisiennya dipilih yang Pearson, sudah benar, ya. Pilih yang two-tailed, sudah benar, dan pilih yang flag signifikansi korelasi, ya. Ini menandakan bahwa kalau misalkan ada korelasi itu ada tanda bintang, ya, ada flagnya. Ada yang bintang 1, ada yang bintang 2. Kalau bintang 1 itu signifikansi pada taraf signifikansi 0,05. Tapi kalau bintangnya 2, dia signifikansi pada taraf 0,01. Ya. Kita oke, kita lihat hasilnya. Ini, ya, hasilnya. Hasilnya kita lihat pada bagian totalnya, ya. Di sini kelihatan pada materinya, ya. Ini saya sudah lanjut. Ya, ini pada totalnya, ya. Kita lihat pada totalnya. Apakah totalnya itu dia signifikan? Signifikan itu terlihat pada flag yang tadi, ya. Yang tadi saya bilang kita centang flag signifikansinya, kelihatan pada flag signifikansinya nanti. Kita lihat hasilnya di sini, ya. Ada untuk pertanyaan nomor 1 tidak, 2, 3, 4, 5 juga tidak, 6 ada, 7 ada, 8 tidak,
ada, 10 ada, yang total tidak masuk ya. Kalau yang ada flagnya atau ada tanda bintangnya itu berarti dia valid ya. Pertanyaan tersebut adalah valid. Tapi kalau tidak ada bintangnya, pertanyaan tersebut tidak valid. Itu kelihatan pada signifikansi to tail-nya ya. Kalau signifikansinya di bawah 0,05 dan di bawah 0,01 berarti pertanyaan tersebut valid. Tapi kalau tidak berarti tidak valid. Nah, bagaimana caranya kita supaya pertanyaan menjadi valid? Biasanya responden itu melihat bahwa pertanyaan kita terlalu susah untuk dimengerti, sehingga pertanyaan tersebut diisi diisi sembarangan saja ya. Tapi kalau kita memformulasikan kalimat ya atau kata-kata yang ilmiah tadi pada kata-kata yang dipahami, contohnya pada petani bisa dimengerti oleh petani, maka menurut saya bisa ada perubahan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, validasinya ya. Validasinya pasti akan berubah. Itulah mengapa penting kita memformulasikan kalimat pada pertanyaan-pertanyaan kuesioner atau pernyataan kuesioner, supaya terlihat bahwa validasinya itu bisa kita ketahui lewat korelasi ini. Ya, ini korelasi. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Dari saya, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenapa kita harus melakukan uji validitas, Ibu? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi uji validitas dilakukan untuk mengetahui bahwa pertanyaan tersebut layak ditanyakan kepada petani atau responden tidak. Jadi kalau misalkan pertanyaan tersebut tidak valid, berarti pertanyaan tersebut tidak layak, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti oleh responden kita. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau ada tanda flag ini menandakan signifikansinya itu tersignifikansi dengan baik itu pada level 5% atau 1%, berarti petani tersebut sudah paham dengan apa yang kita tanyakan lewat kuesioner. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ibu. Mungkin pertanyaan dari saya di sini, bagaimana kita menentukan pertanyaan setelah dilakukan uji validitas ini, pertanyaannya valid atau tidak, Ibu? Begitu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu menanyakan bahwa bagaimana kita tahu bahwa pertanyaan ini valid atau tidak. Yaitu kalau di SPSS menandakan flag yang tadi, ya itu berarti pertanyaannya valid. Bisa juga menggunakan tabel ya. Pada materi saya sampaikan juga ada tabelnya ya. Jadi kita bisa bandingkan R yang muncul di SPSS hasil perhitungan kita. Ini ya, Pearson korelasinya itu. Kalau misalkan dia lebih kecil dari 0,05 berarti item atau pertanyaan tersebut valid. Ya, ini ada R tabelnya, bisa dibandingkan R tabelnya, atau seperti yang saya katakan tadi bahwa bisa dilihat pada flag yang ada bintang 1 atau bintang 2. Demikian. Oke, selanjutnya itu adalah analisis reliabilitasnya ya. Caranya sudah tertuang pada materi ya, materi uji reliabilitas metode Cronbach Alpha ya. Jadi kita bisa hitung sekalian apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah reliabilitas atau tidak ya. Kita ikuti, kita klik analyze, scale, kemudian reliability analysis. Analyze, scale, reliability analysis ya.
Ini kita masukkan semua pertanyaan. Metodenya adalah metode alfa ya, karena tadi Cronbach alfa. Kita oke saja. Oke. Sudah? Ini hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya. Terlihat pada reliability statistiknya. Ya, ada Cronbach alfa. Di situ tertulis 0,703 ya. 0,0703. Itu berarti bahwa ya ini kita contohnya di sini ya, ada Cronbach alfanya 0,688. Itu artinya apa? Bahwa pertanyaan ini itu sudah reliabilitas ya, sudah dapat dipercaya untuk disebarkan kepada responden ya. Kelihatan bahwa nilainya itu 0, kalau dia contoh yang ada di materi 0,688, kalau contoh yang punya kita di SPSS itu 0,703. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa digunakan untuk penelitian ini dapat dipercaya ya dan konsisten seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya fungsi dari reliabilitas. Mungkin itu saja saya bertanya, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa analisis atau reliabilitas statistik ini digunakan untuk kepercayaan kita, kepercayaan responden untuk pertanyaan-pertanyaan itu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa juga nanti digunakan pada tempat yang berbeda asalkan mempunyai karakteristik yang sama ya. Kurang lebihnya, tidak mungkin dalam satu daerah karakteristiknya sama persis, tapi kalau kurang lebih karakteristiknya sama, itu bisa digunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah punya pertanyaan 10 misalnya, seperti contoh kita, kemudian divalidasi, di reliabilitas, dan hasilnya bagus. Nah, pertanyaan tersebut bisa digunakan pada daerah lain yang karakteristiknya mungkin mirip atau petani-petaninya itu mirip ya, responden-respondennya, karakteristiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bisa kita saling konsultasikan, boleh ke ruangan saya. Berhubung kalian sudah semester 5, jadi bisa langsung sekalian berkonsultasi tentang judul, proposal, ataupun data-data yang kalian peroleh untuk penelitian. Sebagai asesmen ya, tugas untuk kalian, saya sampaikan nanti via e-learning, silakan di-download, ada data di situ yang kalian harus running di SPSS, hasilnya seperti apa, interpretasi dari analisis tersebut seperti apa yang seperti saya jelaskan hari ini. Mungkin itu saja untuk kuliah praktik hari ini. Saya sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kelas ini. Selamat siang untuk kita semua.